Oke, halo semuanya. Kali ini kita nggak akan bahas soal ujian yang bikin pusing ya. Sebaliknya, kita bakal bedah teka-teki seru dari dunia nyata, teka-teki yang, ya, menjaga dunia digital kita tetap aman. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan paling mendasar di arsitektur keamanan. Ini bukan cuma soal software, tapi soal gimana kita merancang aturan, lapisan-lapisan pertahanan, dan juga filosofi untuk melindungi data di dunia yang kan nyambung terus 24 jam. Jadi yang paling pertama dan paling dasar dari semua ini tuh soal ngatur siapa boleh akses apa. Anggap aja ini kayak satpam di gerbang utama benteng digital kita. Siapa yang boleh masuk dan pintu mana aja yang bisa mereka buka. Nah, ini kasus klasik banget soal konflik kepentingan. Kalau seorang konsultan lagi ngerjain proyek buat Acme Cola, bahaya banget kan kalau dia sampai bisa ngintip data pesaingnya. Jadi, gimana caranya supaya sistem bisa secara otomatis mencegah hal ini terjadi? Jawabannya ada di model yang keren banget ini. Jadi, begitu si konsultan mengakses data Acme Cola, secara otomatis sistem langsung membangun tembok Cina virtual di sekeliling data para pesaing. Hak aksesnya langsung berubah saat itu juga. Buat mencegah konflik, cerdas banget kan? Oke, sekarang kita lihat masalah yang beda lagi. Ini bukan soal konflik kepentingan, tapi soal menjaga informasi tetap rahasia. Gini, kalau ada orang yang punya akses ke dokumen rahasia, gimana caranya kita mastiin dia nggak seenaknya nyalin info itu ke dokumen konfidensial yang tingkat keamanannya lebih rendah? Nah, model Bell Lapadula ini punya satu aturan simple tapi ampuh buat mecahin masalah itu. Dilarang menulis ke bawah. Artinya, Anda boleh aja baca informasi dari level yang lebih rendah, tapi Anda sama sekali nggak bisa mindahin informasi rahasia ke level yang kurang aman. Tujuannya satu, menjaga kerahasiaan. Oke, coba kita balik situasinya sekarang. Jaga rahasia itu penting, tapi menjaga data kita tetap utuh dan nggak dirusak atau istilahnya integritas, itu juga sama pentingnya. Kita pasti nggak mau kan data dari sumber yang nggak jelas malah mencemari file-file penting kita yang aman? Dan ini dia solusinya, kebalikannya, model BIBA. Aturan utamanya justru dilarang membaca ke bawah. Ini mencegah pengguna di level keamanan tinggi buat membaca dan mungkin terkontaminasi oleh data dari level yang kurang terpercaya. Jadi kalau Bella Padula itu soal kerahasiaan, BIBA ini jagoannya soal integritas data. Oke, tadi kita udah ngatur siapa yang boleh masuk. Sekarang gimana caranya kita ngelindungin pesannya itu sendiri pas lagi dikirim? Nah, selamat datang di dunia kriptografi yang super keren. Kedengarannya mungkin ribet ya, tapi sebetulnya ini konsep yang elegan banget. Kunci publiknya Bob itu ibarat gembok yang kebuka yang bisa dipakai siapa aja buat ngunci pesan buat dia. Tapi cuma Bob yang punya kunci pribadi buat ngebuka gembok itu. Nah, itulah keajaiban dari kriptografi kunci publik. Tapi kadang-kadang ya, pertahanan terbaik itu bukan gembok yang paling kuat. Tapi pesan yang bahkan nggak ada yang tahu kalau itu ada. Coba bayangin, foto liburan biasa. Kelihatannya normal-normal aja kan? Tapi gimana kalau di dalamnya ada rahasia tersembunyi? Jawabannya, ya di dalam gambar ini sendiri. Rahasianya bisa diselipin di antara piksel-pikselnya. Nah, seni menyembunyikan data di dalam file biasa kayak gambar, lagu, atau dokumen ini namanya steganografi. Pesan rahasianya benar-benar tersembunyi di depan mata kita. Oke, dari pesan yang disembunyikan, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Gimana caranya membangun sistem yang aman secara keseluruhan. Ini bukan lagi soal satu trik, tapi soal membangun lapisan pertahanan. Mirip kayak benteng di zaman dulu. Nah, ini skenario yang sangat mungkin terjadi loh. Anda punya kuncinya, yaitu passwordnya. Tapi berangkasnya tetap nggak mau kebuka. Kenapa? Karena keamanan modern itu seringkali lebih dari sekedar software. Ada sesuatu yang mengikat keamanan itu ke hardware aslinya. Biang keladinya, ya si TPM ini. Anggap aja TPM ini kayak brankas mini yang udah disolder dan menyatu sama motherboard laptop asli Anda. Jadi pas hard drive-nya dipindahin, brankasnya itu ketinggalan. Ini lapisan keamanan hardware yang kuat banget buat mencegah pencuri data yang cuma modal nyolong hard drive. Di dalam sistem operasinya sendiri, ada lapisan pertahanan lain. Coba deh bayangin sistem operasi itu kayak istana. Kernel atau jantungnya sistem operasi itu rajanya. Dia tinggal di cincin 0, bagian paling terlindungi. Nah, aplikasi kayak browser web Anda itu tinggalnya di cincin luar. Misalnya cincin 3, dengan kekuatan yang jauh lebih terbatas. Ini mencegah program biasa supaya nggak bisa ngerusak inti sistem. Gini deh,
Semua keamanan digital secanggih apapun bakal percuma kalau ada orang yang bisa seenaknya masuk dan, ya, ngambil servernya. Keamanan siber itu sangat bergantung pada keamanan fisik yang bagus. Ini nih salah satu pelanggaran keamanan fisik yang paling sering terjadi. Ada satu orang yang sopan nahanin pintu buat orang di belakangnya, tahu-tahu orang yang nggak punya akses jadi bisa ikut masuk. Gimana caranya biar kesopanan ini nggak jadi celah keamanan? Solusinya adalah vestibule control access, atau yang sering disebut juga mantrap. Anggap aja ini semacam airlock buat manusia. Jadi, pintu pertama harus ketutup rapat dulu sebelum pintu kedua bisa kebuka. Sistem ini juga biasanya ngecek kalau di dalam cuma ada satu orang. Simple tapi efektif banget. Dan ingat, keamanan fisik itu bukan cuma soal maling atau penyusup loh. Ancaman lingkungan kayak kebakaran juga sama bahayanya. Nah, yang keren dari grafik ini, teknologi canggih sekarang bisa mendeteksi kebakaran di tahap paling awal, tahap incipient, bahkan sebelum kita bisa lihat asap atau apinya. Oke, kita udah lihat banyak banget teka-teki dan solusinya satu persatu. Sekarang di bagian akhir ini, yuk kita tarik benang merahnya jadi beberapa filosofi inti yang jadi panduan dalam setiap keputusan arsitektur keamanan. Ini ide yang fundamental banget. Jadi, Anda nggak cuma bangun satu tembok yang tinggi banget di sekeliling istana. Anda pasti bikin parit, terus ada tembok tinggi, ada pemanah di menara, ada penjaga di gerbang. Di dunia siber, ini artinya kita punya firewall di jaringan, terus ada firewall lagi di laptop, plus ada antivirus. Kalau satu lapisan berhasil ditembus, lapisan berikutnya siap menghadang. Dan dua ide ini jadi motor penggerak arsitektur keamanan modern. Hak istimewa terkecil itu artinya kita nggak kasih kunci utama ke semua orang, kita cuma kasih kunci ke ruangan yang mereka perlu masuki. Dan nol kepercayaan itu langkah selanjutnya. Anggap aja, jangan percaya siapapun, selalu cek ulang. Bahkan orang yang udah ada di dalam istana pun, setiap kali mau buka pintu baru, kita harus verifikasi lagi. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu semua prinsip ini, coba deh lihat aplikasi di HP Anda atau bahkan gedung tempat Anda sekarang. Ada berapa banyak lapisan keamanan tak terlihat yang lagi ngelindungin Anda saat ini. Dari password HP sampai kunci pintu. Coba perhatikan deh. Terima kasih sudah menyimak.